Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku. Mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Sebuah program yang menyajikan studi menyeluruh tentang semua kitab yang ada di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam mempelajari kitab-kitab perjanjian lama, kita telah mencapai kitab keempat, kitab bilangan, dan khususnya pasal yang ke-25 dan 26. Dalam episode sebelumnya, kita berbicara tentang upaya Bileam untuk mengutuk umat Tuhan. Tetapi Tuhan campur tangan dengan kedaulatan ilahi dan menaruh perkataan berkat dalam mulut Bileam. Kemudian, dia menaruh kata-kata nubuat yang berhubungan dengan pribadi Kristus di masa mendatang. Sebagai seorang yang dianggap tokoh kerajaan, dia adalah raja yang memerintah. Dan berkat bagi orang-orang di bawah pemerintahan 1000 tahun Kristus. Namun dalam episode ini, kita akan berbicara tentang kejatuhan manusia dan bagaimana iblis campur tangan dan menggoda orang-orang ini dan membuat mereka jatuh dalam dosa yang menyulut murka Allah terhadap manusia. Kemudian, kita juga akan membaca tentang sesus kedua di mana umat Allah telah sampai di akhir perjalanan. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang Dr. Esam. Terima kasih, Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Terima kasih. Terima kasih. Juga para pemirsa yang telah hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, sebelum kita pergi ke pasal 25 dan melihat kejadian yang menghancurkan hati seseorang yang sangat mengasihi bangsa Benar. ini, mohon beri gagasan tentang iblis yang tidak merasa senang atau santai yang ingin meraih orang-orang percaya di seluruh zaman. Sebuah upaya demi upaya. Jadi mohon beri gambaran tentang sifat musuh ini yang mengembara yang tidak pernah lelah dan tidak pernah tidur. Ia melakukan ini dengan orang-orang dan ia melakukan ini dengan setiap orang percaya dan ia melakukan ini dengan setiap gereja dan ia melakukan ini dengan setiap perintah ilahi. Ada dua karakteristik yang diketahui tentang dia, bahwa dia datang seperti singa. Lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan jika dia tak berhasil sebagai singa, jika dia tidak bisa menggoda orang seperti singa, dia datang sebagai ular. Dan gambaran sebagai ular sebenarnya adalah gambaran yang mana dia masuk ke taman dan berhasil masuk. Ketika dia masuk, dia membawa dosa ke taman. Jadi gambaran di sini lebih kuat dan lebih buruk. Masuk lebih dalam, gambaran yang jahat. Dan mungkin apa yang dia tidak berhasil lakukan sebagai singa, dia berhasil melakukannya sebagai ular. Apa yang tidak berhasil dilakukan secara terang-terangan, dia berhasil melakukannya ketika dia menawarkan godaan. Dan inilah yang terjadi di sini pada pasal-pasal sebelumnya. Dalam pasal 23 dan 24 dia datang sebagai singa yang mengaum. Dia ingin mengutuk, tapi tidak, Tuhan yang mengatur. Dan di sini, karena keadaan bermoral, Tuhan selalu menguji manusia. Jadi dalam keadaan moral dia datang kepada mereka sebagai ular dan dia memberi godaan. Dan memikat mereka melalui godaan ini sehingga mereka akan melakukan sesuatu yang dia tahu akan memicu murka Allah atas mereka. Dia tahu bahwa Tuhan mencintai kekudusan. Tuhan itu kudus. Dia kudus dan di antara hal lain dia berkata di awal tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Dan tak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Dia menjawab, baiklah jika engkau ingin Tuhan marah pada mereka, biarlah ada kepincangan. Dan ia berfirman, umatku yang tak berdiam sendiri dan tak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Dia menjawab, apakah kamu ingin Tuhan marah pada mereka? Biarkah mereka bercampur dengan yang lainnya, seperti yang telah kita lihat di sini. Jadi Israel telah berpasangan dengan Baal Peor. Maka dia membuat mereka masuk ke dalam dua hal itu. Dia memberikan godaan pada mereka, pelacuran dengan wanita Moab, dan mereka kemudian dibujuk untuk bergabung dengan Baal Peor. Dan secara praktis mereka tidak menjadi suatu bangsa yang terdiam sendiri atau tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Jadi ini akan memicu murka Tuhan atas mereka. Anda tidak akan bisa mengutuk mereka. Karena mereka adalah milik Tuhan, dialah yang akan marah kepada mereka. Dan dialah yang menentukan kapan harus marah pada mereka dan menempatkan mereka dalam keadaan moral. Yang akan buat Tuhan marah pada mereka dan sayangnya, inilah yang dilakukan iblis dengan banyak orang percaya saat ini. Mereka berhasil menghadapi banyak godaan, tapi ketika mereka terpikat untuk berbuat dosa dan betapa luasnya hari-hari ini,
Banyak orang percaya semoga Tuhan menjaga kita semua bisa jatuh dalam godaan dosa. Sejarah lama gereja dan sejarah individu dan gereja lokal memberitahu kita bahwa ketika iblis datang sebagai singa, dalam gambaran penganiayaan misalnya, orang-orang beriman mungkin menyadarinya dan menghadapi mereka dengan menegurnya dan berdoa. Mereka menjadi lebih Mereka baik. menjadi lebih baik. Benar. Ketika keadaan mudah, tidak ada penganiayaan dari luar, dia bisa datang dari dalam melalui perbedaan pendapat dari antara orang-orang beriman. Atau ajaran yang salah, atau masalah moral, jadi dia menyerang dari dalam seperti ular. Jadi kita harus sangat waspada dan berhati-hati. Benar. Izinkan saya membaca beberapa ayat dalam pasal 25 dan kembali untuk bertanya. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya, dengan dilihat Musa, dan dilihat segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Kejatuhan di mana kita melihat kegagalan orang-orang tetapi ada sisi baiknya. Mohon komentari pendirian Pinehas putra Imam Eleazar. Yang benar adalah bahwa Tuhan selalu menempatkan dirinya sendiri di tengah pemandangan yang sangat gelap. Ia menetapkan untuk dirinya sendiri seseorang yang muncul di tengah-tengah kejadian dan jelas bahwa ini adalah wadah yang telah Tuhan siapkan. Dan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Allah dalam gagasan dan hatinya, Tuhan membenci kejahatan. Dia sangat membenci kejahatan. Anda tidak bisa membayangkan, lihatlah mereka yang mati di sini. Berapa banyak? 24.000. Lihatlah betapa Allah membenci kejahatan. Jadi orang ini, semua yang muncul di sini, adalah bahwa dia menganggap hati Tuhan dan cintanya pada kekudusan dan kebencian terhadap kejahatan dia tidak tahan. Seseorang yang sangat kasar. Di depan orang-orang yang terluka dan hancur. Karena keadaan moral di mana mereka berada, jadi benar-benar kasar dan dengan sengaja di depan mata mereka dia membawa seorang wanita Midian. Di depan orang-orang yang jatuh yang menangis dan hancur seperti ini. Karena kurangnya kudusan mereka seolah dia mengatakan bahwa kenajisan akan ada di depan umum. Saya akan tunjukkan pada Anda bahwa kenajisan akan ada di depan umum. Jadi Pinehas sangat giat bagi Tuhan. Dan dia bertindak sesuai dengan hati Tuhan dengan menghancurkan dosa karena orang ini tidak membutuhkan obat. Dia tidak perlu tepakan pundak, dia tidak membutuhkan orang untuk bicara dengannya secara individu. Tidak, penghancuran kejahatan berarti penghancuran kejahatan yang kejam. Dan inilah yang dilakukan oleh Pinehas. Inilah sikap orang beriman. Inilah sikap orang yang beriman yang benar-benar menolak kejahatan dengan segala seginya. Seperti yang akan kita lihat dalam pasal ini, hal ini memiliki upahnya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saya punya pertanyaan mengapa di zaman hukum, hukuman dosa muncul dengan cepat dan kasar. Silakan. Ada dua gagasan dalam masalah ini. Gagasan pertama adalah bahwa dosa-dosa yang merusak di depan umum pengaruhi semua orang secara negatif dan menentang Tuhan harus segera dihilangkan. Seperti yang tadi di sini, ini adalah dosa yang akan menghancurkan segalanya. Dan karenanya ini menunjukkan manusia menantang Tuhan, seperti orang yang mengumpulkan tongkat pada hari Sabat. Juga seperti ayat 1 Korintus pasal 5 di mana kita membaca, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Mengapa kita perlu mengusirnya? Mungkin karena itu adalah dosa di depan umum dan itu akan merusak nomor 1 dan nomor 2. Itu selalu merupakan awal dari dispensasi karena Tuhan menunjukkan prinsipnya dalam dispensasi ini. Jadi selalu permulaan dispensasi dicirikan oleh penghakiman yang segera dan jelas terhadap apapun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dispensasi ini.
Jadi ini adalah awal dari dispensasi hukum. Tuhan sedang membangun dispensasi baru dengan orang-orang yang disebut hukum ini. Dan dengan Oke. demikian, setiap orang yang melanggar perintah, setiap orang yang melakukan kejahatan harus segera dilenyapkan. Hal yang sama berlaku untuk gereja. Di awal gereja, dosa tidak tertahankan di antara para murid. Misalnya Ananias dan Safira. Apa yang mereka lakukan? Ketika kita melihat apa yang mereka lakukan, itu bukan awal dari sebuah dispensasi, sehingga harus dicirikan oleh tingkat kekudusan yang diinginkan Tuhan dalam ukuran ini. Jadi Ananias dan Safira harus segera disingkirkan. Baik, ketika berbicara tentang dosa, orang Israel yang membawa wanita Midian ke hadapan umat Allah dan merupakan alasan utama kemarahan Tuhan tersulut. Tetapi posisi Pinehas putra Eleazar sang imam, Tuhan mempertimbangkannya. Benar. Saya ingin membaca beberapa firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa tentang Pinehas dan Anda memberitahu saya imbalan dari kesetiaan, kesalehan dan berada di sisi Tuhan. Apa imbalannya? Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku akan berikan kepadanya perjanjian keselamatan, yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman, selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya, dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Apa yang akan Tuhan lakukan padanya? Mohon sedikit fokus pada Pinehas, dan suku Lewi dan upah Tuhan kepadanya yang merupakan hasil dari kesetiaannya. Faktanya apa yang Pinehas lakukan, Tuhan berkata di sini bahwa dia telah menyurutkan murkaku. Jadi, itu berarti dosa orang ini membuat Tuhan marah atas semua orang. Dan jika tidak diperlukan seperti ini, dia telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel semuanya. Karena ia begitu giat membela kehormatanku. Jadi murkaku akan pada semua dan ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang setia ini, gagasannya bukan bahwa dia hanya memuaskan hati Tuhan, tapi ia mengangkat kemarahan dari umat Allah karena dosa adalah milik umat. Tapi pada kenyataannya apa yang Tuhan katakan kemudian, dia berkata, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan, yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Ini jelas dalam sejarah umat Allah. Kita tahu bahwa Harun memiliki 4 putra, Nadab dan Abihu dan Eleazar dan Itamar. Pinehas adalah putra Eleazar. Kita membaca dalam Imamat 10 bahwa Nadab dan Abinu dibunuh ketika mereka membawa api asing. Dan Eleazar dan Itamar tinggalkan. Itamar salah satu keturunannya adalah Imam Ali. Ya. Pada zaman Samuel, dan anak-anak Imam Ali itu jahat. Ya. Jadi Tuhan karena kejahatan mereka berjanji bahwa keturunan ini akan dicabut dan keimamannya akan diambil dari rumahnya. Dan itu memutus mereka sepenuhnya. Yang satu dari Ali keturunan mati. Itamar. Keturunan Itamar. Ali mati dan anak-anaknya mati. Dan ada yang tertinggal, ada yang masih hidup. Jadi Raja Saul dalam Samuel pasal 22 membunuh semua imam. Itu adalah keturunan Itamar. Keturunan Itamar, hanya Abiatar tersisa dan dia pergi berperang dan pergi menemui Daud. Oke. Jadi ada satu keturunan yang tersisa dari Itamar yang adalah Abiatar. Pada zaman Salomo, Abiatar ini bersekutu dengan Adonia. Ya. Kemudian ketika Salomo memerintah, dia mengeluarkan Abiatar dari keimaman. Dan dia menghapus semua keturunan dari keimaman dan mengangkat Zadok. Zadok ini dari keturunan Pinehas, putra Eleazar. Dan imamat berlanjut di keturunan ini, yaitu dari Eleazar dan Pinehas dan keturunan mereka. Jadi awal dari Salomo dan pemerintahan Salomo, imamat kembali seperti yang Tuhan katakan. Seperti yang Tuhan Kembali katakan, gagasan, firman Tuhan digenapi. benar, kembali ke gagasan. Imamat akan berasal dari keturunan Pinehas, anak Imam Eleazar, sebagai upah baginya. Benar. Baik. Dan faktanya, sikap suku Lewi tetap terhormat, bahkan dalam kejadian dari anak lembu emas, mereka berdiri pada sisi Tuhan. Dan di sini Tepat. Pinehas memihak Tuhan. Memberi upah mereka juga. Baik. Jadi mereka berdiri dan Tuhan memberi upah mereka, memihak Tuhan. Melawan dosa harus ada upahnya. Baik. Mohon komentar Anda tentang ayat 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor. Dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Ketika Tuhan berkata, tewaskanlah mereka sebab mereka telah melawan kamu, mungkin pemirsa akan berkata, Tuhan ingin membalas dendam seolah itu adalah mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Atau adakah makna spiritual lain di balik kata-kata ini? Faktanya ada makna moral atau makna spiritual. Jadi, mengapa dosa terkhusus ini? Ia mengatakan, lihat, kenapa kamu melakukan ini? Sebab mereka telah melawan kamu, dan mereka telah melawan kamu dengan daya upaya. Apakah dosa mengganggu? Apakah dosa membuat Anda tersedak? Inilah yang terjadi, seolah Tuhan ingin berkata, kamu tersedak. Karena dosa yang telah mereka bujuk kepadamu. Jadi, mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor. Bukannya mereka membuatmu marah dengan mencoba mengutukmu. Tidak.
Tapi mereka melawanmu dengan memikatmu untuk berbuat dosa. Kemudian, dalam hal Cosby, yakni anak perempuan, lihat, ini adalah dosa yang tidak bisa dilupakan, seolah Tuhan mengingatnya. Apa itu? Dosa nyata yang menantang Tuhan, dan dalam hal Cosby, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Cosby mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini harus dibalas. Dan apa yang dimaksud dengan balas dendam adalah bahwa orang-orang itu menggunakan kejahatan sebagai alat utama mereka. Jadi melenyapkan kejahatan tidak peduli biayanya adalah keharusan. Oke. Dan kita akan melihat nantinya bagaimana mereka menyerang dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Dan itu adalah prinsip ilahi. Kejahatan itu tidak bisa ditoleransi. Terutama perbuatan-perbuatan umum yang jahat yang menentang Tuhan. Dari sini kita mengerti bahwa perkataan di sini harus dipahami secara rohani bagi kita dalam terang perjanjian baru. Bahwa ada musuh yang memerangi kita, bukan manusia. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Mereka berupaya melawan kita ketika dunia menempatkan di depan kita godaannya, ketika iblis menempatkan di depan kita semua keinginan dari manusia. Bagaimana kita menjaga dan bagaimana roh dapat melawan keinginan daging, ini adalah perang yang sedang berkecamuk sekarang antara orang-orang percaya, Kristen dan si jahat. Izinkan saya mengatakan secara khusus tentang daging. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita berurusan dengan daging dengan kematian, bukan dengan pemahaman. Benar? Sehingga keinginan daging yang didambakan dunia, upaya dunia dan iblis untuk merayu daging agar bernafsu dan terpikat. Hal ini kita tidak bisa berkompromi dengan mereka. Baik, terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam pasal 26 kita membaca tentang sensus penduduk lainnya. Jadi mengapa sensus dilakukan lagi kali ini? Apa bedanya dengan sensus yang terjadi di pasal 1? Silakan. Ya tentu saja ada perbedaan antara kedua sensus. Saya tidak hanya bicara tentang jumlah, tapi saya juga bicara tentang kejadian itu sendiri. Sensus pertama adalah untuk orang-orang yang akan keluar dari Mesir. Berapa banyak yang keluar dari Mesir berusia 20 tahun ke atas. Sensus lainnya adalah untuk orang-orang yang masuk ke tanah itu. Mereka yang masuk ke tanah untuk berperang di tanah, berapa banyak mereka. Yang keluar berbeda dengan yang masuk. Yang keluar berbeda dengan yang masuk. Ini dalam jenis golongan orang, tidak hanya dalam jumlah orang, tapi juga jenis golongan orang. Sensus pertama adalah bagi mereka yang keluar dari Mesir berusia 20 tahun ke atas. Dan mereka mati. Karenanya yang kedua adalah untuk generasi yang sangat baru. Sensus pertama berada di tempat tertentu dan sensus kedua berada di tempat yang sama sekali berbeda. Selisih keduanya adalah 40 tahun. Jadi ada perbedaan besar antara keduanya dalam banyak aspek. Dalam hal tempat, atau dalam jenis golongan orang atau dalam waktu, ada perbedaan besar antara keduanya. Dan tujuannya juga untuk mereka yang berperang, mereka akan masuk ke negeri itu untuk mengambil warisan. Akan memasuki negeri itu dan mengambil warisan. Izinkan saya untuk melihat layar dan mengingatkan kita kembali pada bentuk kedua sensus. Dan mohon bisakah Anda menjelaskannya? Bentuk dua sensus, ada beberapa suku yang berkembang dan ada pula yang berkurang. Bentuk lengkap dari dua sensus jumlah totalnya lebih sedikit. Hal ini karena padang gurun, jadi tidak aneh jika jumlah totalnya lebih sedikit di padang gurun. Jadi sekitar Perbedaannya adalah 1820. 1820. Namun satu catatan yang jelas bahwa suku yang paling banyak kehilangan penduduknya adalah suku Simeon. Iya. Dan suku yang paling banyak jumlahnya adalah suku Manasye. Jumlah suku Simeon dari 59.300 menjadi 22.200. Jumlahnya berkurang 37.100, jadi sekitar 60-70%. Iya. Dan saya kira alasannya adalah kejahatan. Kejahatan selalu, kejahatan itu buruk. Dan kejadian Baal Peor, orang yang membawa orang Midian di depan orang-orang yang menangis, dianggap sebagai kepala ayah di rumah Simeon. Di Kepala rumah sebelumnya pada pasal 25. Sebelum. Dan jelas bahwa kejahatan itu menyebar dengan buruk di antara mereka dengan cara yang jahat, sehingga jumlah mereka berkurang karena perbuatan jahat itu. Saya kira untuk suku Manasye jumlahnya bertambah. Karena sejarah dari orang-orang dalam Alkitab mengungkapkan bahwa tidak hanya pria mereka yang hormat, tetapi wanita mereka juga hormat. Ketika kita membaca tentang putri-putri Zelofehad yang memegang milik pusaka Tuhan dan berkata, kita tidak akan melepaskan milik pusaka Tuhan. Karena kita tidak punya saudara, inilah yang dikatakan hukum. Jadi ini membuat Musa menyampaikan masalah itu kepada Tuhan dan mengambil pendapat Tuhan dalamnya. Dan undang-undang baru dibuat khusus mengatakan bahwa warisan tidak dapat pindah dari suku ke suku.
Jika seorang meninggal dan tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuannya akan mengambil warisan. Jika tidak ada anak perempuan, maka saudaranya. Undang-undang dibuat khusus untuk mereka. Hal yang kedua, ketika kita melihat bahwa ada peningkatan dan penurunan, ini ada hubungan dengan warisan kemudian hari ketika mereka memasuki negeri. Berurusan dengan ukuran tanah. Luas area yang akan mereka ambil, tanah itu akan dibagikan dengan cara mengundi. Jadi menurut otoritas Tuhan, di mana Anda akan mengambil dan menghuni tergantung otoritas Tuhan. Tapi berapa banyak yang mereka miliki sesuai dengan jumlah mereka. Jadi mereka yang bertambah, berarti Ya. Manasye mengambil tanah yang luas karena jumlah mereka bertambah. Area Simeon sangat berkurang saat mereka tiba di negeri itu. Ini adalah kepemilikan bagian mereka di dalam Tuhan. Lihat bagaimana hal-hal ini harus dilakukan bahkan dengan warisan setelah mereka memasuki negeri dan sensus ini dan daerah yang akan diambil dari negeri berisi ajaran rohani bagi kita. Apa itu? Masuk surga itu pasti. Menurut kasih karunia, karena kasih karunia pasti. Jadi semua orang akan masuk, pasti. Akan ada Semua orang yang percaya. ditebus akan masuk surga. Semua orang percaya akan masuk surga dan tidak seorang pun dari mereka akan tergelincir di Baik. jalan. Tapi ada imbalan yang akan berbeda Benar. satu sama lain. Seolah mereka adalah daerah. Seolah-olah itu adalah area menikmati Kristus. Hal itu akan berbeda satu sama lain. Semua bejana akan penuh, tapi tidak semua bejana mirip satu sama lain. Ya. Ini bergantung pada apa? Itu tergantung pada pelatihan dan kekudusan di sini. Dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan rasa lebih memiliki apa yang kita punyai dalam Kristus selama kita berada di sini. Lebih banyak kendali Kristus atas hidup saya dan menjadi lebih berdedikasi selama tinggal di bumi ini. Mengarah pada pelayanan yang lebih benar dan ini meningkatkan upah di sana dan juga meningkatkan area kebahagiaan di sana. Jadi masuk surga itu pasti atas dasar karya Kristus di kayu salib, tetapi tidak semua orang yang masuk surga sama upahnya. Ini benar. Ada beragam upah sama seperti orang-orang ini memasuki negeri. Dalam jumlah yang beragam, dan setiap suku yang besar jumlahnya mengambil daerah yang luas dan suku yang kecil jumlahnya mengambil daerah yang kecil. Dr. Esam, jelaslah bahwa urutan pasal-pasal dalam Alkitab ada beberapa peristiwa yang memalukan dan kemudian muncul halaman yang berbicara kepada kita tentang sebuah berkat. Jadi pasal sebelum 25 Ya, memalukan, benar. yaitu ketika orang-orang gagal di Baal Peor dan dosa orang yang membawa orang Midian itu. Tapi di pasal 26 kita membaca tentang sensus dan masuk ke dalam warisan. Pasal 14 berisi kejatuhan, Benar. tapi kemudian dalam pasal 15 persembahan. ada persembahan. Izinkan saya mengatakan bahwa Tuhan selalu campur tangan dalam kasih karunia. Apa yang dia lakukan dengan kesalahan dan kegagalan? Kegagalan memiliki konsekuensinya. Di sini mereka telah menuai konsekuensinya. Dan yang mati itu banyak, benar? Tapi pada saat yang sama, kasih karunia tetaplah kasih karunia. Dan ini adalah sejarah yang indah. Manusia tetaplah manusia dan Tuhan tetaplah Tuhan. Dan manusia terus mengungkapkan dirinya. Anda lihat kasih karunia dan dilimpahkan dan kemudian Anda menemukan bahwa manusia itu jatuh dari atas seperti terlempar di lantai 10. Iya. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Dia membiarkan orang itu menuai. Dia berusaha dengan situasi ini, tapi ini tidak mengubah hati Tuhan dan kasih karunia menjadi jelas di kemudian hari. Jadi meskipun apa yang terjadi dalam cerita Baal Peor. Sungguh, jika kita berada di tempat Tuhan, setelah semua yang telah dilakukan padamu, aku tidak membutuhkan Mereka semua. Selamat tinggal, dan aku akan bawa satu bangsa yang lebih besar dari kamu. Inilah yang dia katakan sebelumnya pada Musa. Jika kita berada di tempatnya, kita akan melakukan ini dengan sangat Benar. mudah. Tapi Tuhan tak akan melakukannya. Tuhan tidak akan melakukannya. Anda akan masuk. Anda akan masuk sesuai dengan nomor Anda. Tidak ada akan tinggal di luar. Kita semua akan masuk. Dan semua akan masuk. Jadi suku Dan akan masuk dan Simeon akan masuk. Ya, Simeon akan masuk. Bukannya Simeon tidak mau masuk. Tapi apa yang hilang darimu di sini akan memiliki konsekuensi di sana. Tapi kasih karunia akan selalu jadi kasih karunia apa adanya. Ini adalah Tuhan. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Semoga Tuhan melindungi kita dan memberi kita wawasan untuk mengetahui pemikiran iblis dan triknya, apakah dia datang sebagai singa atau sebagai ular. Kabar sukacita bahwa di tengah-tengah pemandangan kegelapan kita melihat seberkas cahaya, sebuah bejana cahaya yang akan menjadi giat untuk Tuhan dan akan memiliki sikap yang selaras dengan Tuhan, seperti Pineas putra Eleazar. Kita telah melihat bahwa terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang jatuh dalam dosa di pasal 25, tetapi Tuhan berbicara kepada mereka dalam berkat lagi di pasal 26. Jika kita harus memutuskan, kita bisa mengatakan Tuhan seharusnya meninggalkan mereka dan menemukan umat yang lebih baik, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan memberkati. Tuhan memberkatimu. Pemirsa terkasih, saya akan meninggalkan apa yang dikatakan Alkitab tentang seorang manusia yang memihak kepada Tuhan dan tidak mengenal netralitas. Dia tidak mencari jalan tengah. Dia tidak menunjukkan keberpihakan. Dia melihat bahwa hak-hak Tuhan disia-siakan. Jadi dia memutuskan untuk memihak Tuhan, bahkan jika semua orang menentangnya. Ia adalah Pinehas, anak Imam Eleazar. Apa yang Tuhan katakan tentang dia? Dia berkata, ia begitu giat membela kehormatanku.
Dia telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu, giat membelaku di tengah-tengah mereka, sehingga tidak laku habisi orang Israel. Dan apa yang Tuhan lakukan dengan dia? Alkitab berkata, sebab itu katakanlah sesungguhnya aku akan berikan perjanjian keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Pinehas, putra Eleazar, tidak menjadi giat karena semangat pribadinya. Dia tidak punya rencana pribadi. Dia tidak peduli keuntungan pribadinya dalam perang. Tetapi dia menjadi giat dengan kehormatan Tuhan. Tuhan di waktu sekarang ingin melihat orang yang peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengannya, yang menganggap kebenaran Alkitab berharga bagi hati mereka, hal-hal yang berkaitan dengan Allah berharga di mata mereka dan yang menjadi giat dengan kehormatan Tuhan, untuk berdiri di sisi Tuhan dan membela tuntunan Tuhan dan firman Tuhan dan kebenaran, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan Tuhan dan bukan rencana pribadi. Tetapi agar mereka menjadi giat dengan kehormatan Tuhan, mereka memiliki bagian dalam berkat, dan upahnya adalah perjanjian damai. Perjanjian dan damai. Pemirsa terkasih, mari kita berdiri di sisinya Tuhan dan membela hak-hak Tuhan dan untuk membela kemuliaan Tuhan dan untuk membela segala sesuatu yang berhubungan dengan kitab berharga ini, membela Alkitab. Dan bahwa kita tidak melepaskan apapun di hari-hari terakhir ini. Anda tidak membutuhkan orang yang netral, namun orang yang mampu berdiri di sisi Tuhan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.